Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tepatnya di Ahad pagi tanggal 7 November 2021, saya Niko Febika selaku tim kontributor media Masjid Nurul Hidayah Gera Lestari, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu program pembangunan tempat wudhu wanita yang sedang berlangsung di Masjid Nurul Hidayah Gera Lestari. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga di samping saya sudah ada narasumber kita. Beliau merupakan ketua pelaksana pembangunan tempat wudhu wanita ini, dan beliau juga tergabung dalam panitia atau Dewan Kemakmuran Masjid di bidang riayah. Beliau adalah Pak Didi. Mungkin untuk Pak Didi, apa sih Pak yang melatar belakangi pembangunan tempat wudhu wanita ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih Ananda Niko. Mungkin perlu saya kenalkan dulu, barangkali nama saya Didi Herdiana, Jemaah Masjid Nurul Hidayah yang alhamdulillah diamanati sebagai ketua pelaksana pembangunan prasarana dan sarana Masjid Nurul Hidayah. Masjid kita sudah berjalan atau dibangun pada tahun 2005 sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 13-an tahun, sehingga banyak fasilitas-fasilitas yang dengan perkembangannya tentunya memerlukan perbaikan dan penambahan. Salah satunya itu adalah sarana prasarana tempat wudhu wanita. Memang dulu sudah ada, tapi sekarang karena perkembangannya sudah sekian lama sehingga memerlukan tambahan wudhu tersebut. Kira-kira gitu. Baik Pak, mungkin seperti yang kita ketahui ya, apalagi kita kan istilahnya dalam organisasi di masjid ini ya. Biasanya kan untuk pembangunan seperti ini Pak, sebelumnya kan kita pasti udah nyiapin proposal gitu Pak ya, proposal untuk pembangunan. Dan biasanya pembangunan semacam ini kan biayanya besar, dan biasanya juga kita kan ngajak para donatur untuk ikut serta atau ikut andil dalam pembangunan ini Pak ya. Nah, di dalam proposal itu kan pasti nanti ada RAB, lalu mungkin untuk denah atau lokasi pembangunan itu sendiri. Nah, mungkin untuk proposal itu bisa ditunjukkan atau mungkin juga bisa dijelaskan Pak ke kita. Tentunya memang semua kegiatan perlu dana, dan memang dana untuk pembangunan sarana prasarana wudhu ini sebetulnya nggak besar, kecil sekali, karena memang ini adalah bagian kecil dari rencana kita ke depan yang lebih besar lagi. Adapun dana yang tadi dipertanyakan, memang dari awal, dari semenjak kita berdiri itu mengandalkan swadaya murni masyarakat sebetulnya, dari warga Geraha Lestari sendiri. Mereka berinfak, bersedekah di jalan Allah. Tapi memang kita juga tidak menutup kemungkinan dan membuka selebar-lebarnya untuk di luar warga, yaitu dalam arti kan membuat satu proposal untuk ke luar, di mana memang sumber dana kita sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah iuran dari sumbangan warga atau infak warga, kemudian dari para donatur, dan kita juga menyebarkan proposal ini untuk instansi-instansi terkait baik pemerintah maupun swasta. Barangkali itu untuk dana, dan memang untuk besarannya kita memang bertahap. Untuk dana pembangunan ini karena ukurannya kurang lebih hanya 30-an meter persegi, memerlukan kurang lebih dana 50-an 1 juta untuk saat ini. Itu barangkali. Oke, baik, mungkin untuk detail anggaran ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi selaku ketua pelaksana pembangunan. Oh iya Pak, kita boleh nggak sih Pak nengok pembangunan prosesnya nih yang lagi jalan tuh kayak apa gitu? Mungkin kita langsung ke TKP aja Pak ya, untuk biar lebih jelasnya ya. Baik, sambil kita lihat-lihat ya. Kita berjalan, ini baru 1 minggu sebetulnya. Dari Senin kemarin kita sudah berjalan sampai di mana sih pembangunan ini. Walaupun memang antusias warga untuk infak ini tinggi sekali. Jadi kita juga sangat apresiasi, makanya kita sesegera mungkin mewujudkan sarana ini. Kebetulan juga 3 minggu ke depan kita ada acara seluruh Citra Raya untuk kegiatan di Masjid Nurul Hidayah. Makanya proses ini mudah-mudahan kita bisa lebih percepat lagi untuk bisa segera dipakai.
Mari kita lihat di lapangan. Oke. Baik, kita sedang menuju TKP atau lokasi pembangunan tempat wudhu wanita di masjid ini. Baik, kita ikuti saja Pak Didi ya. Oke, baik. Mungkin ini Pak ya, lokasi atau mungkin udah kelihatan juga nih progres pembangunannya Pak ya. Mungkin bisa dijelasin nggak Pak, ini tuh apa aja sih yang sudah progres yang sudah berjalan atau mungkin kurang apa lagi nih yang mau ditambahin? Mungkin berapa lama lagi sih ini proses sampai jadinya gitu Pak ya? Ya, kita pakai sendal dulu ya. Kebetulan ini masih kotor tempatnya ya. Kita pakai sendal dulu, kita lihat ke lapangan. Ini adalah tempat wudhu yang sementara kita proyeksikan untuk tempat wudhunya perempuan, karena ini di belakang kita adalah ruangan aulanya perempuan. Luasannya tadi saya sudah katakan di muka kira-kira 30-an meter persegi, di mana di sini ada ruangan wudhu nanti untuk keran-keran wudhu ya. Kemudian ada kamar mandi atau toiletnya ada 2. Ini ada toilet 1 dan toilet 2. Kemudian sebelah sini mungkin kita akan pasang wastafel, karena tahu sendirilah kalau perempuan kan mungkin banyak banyak berhias lah, kita kasih cermin juga mungkin di sini ya. Jadi kita mengapresiasi kebutuhan dari jemaah perempuan gitu kan, atau ahwat. Kemudian untuk perkembangannya memang tadi saya sudah bilang ini baru berjalan selama 1 minggu atau baru 6 hari ya, kira-kira udah kelihatan berdiri agak kokoh gini walaupun memang masih bolong. Itu kemudian untuk bahan-bahan atau bahan materialnya tentunya kita ini pakai keramik, ini pakai ada keran, kemudian di sebelah sana kita klosetnya insya Allah ada kloset duduk dan kloset jongkok. Itu barangkali ya Dek Niko. Oke, baik, baru aja nih barusan kita dijelaskan ya oleh Pak Didi mengenai progres pembangunan tempat wudhu wanita ini, dan alhamdulillah sih progresnya sudah cukup baik dan kelihatan mungkin bentuknya ya udah bisa kita lihat sendiri di depan kita. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, untuk DKM sendiri ini sudah ada belum sih atau mungkin yang sedang diwacanakan untuk proses pembangunan selanjutnya, mungkin proses pembangunan apakah yang lainnya gitu selain tempat wudhu ini Pak? Baik, sebelumnya memang kita sering atau selalu mengadakan rapat koordinasi DKM dengan seluruh jajaran dari ketua sampai ke anggota, di mana beberapa program kita sudah canangkan. Mungkin kalau kita urut adalah yang prioritas paling penting adalah sarana wudhu ini karena memang terbuka. Kemudian yang kedua, kita juga akan membuat karena belum punya ruangan kesekretariatan, makanya kita akan buat ruangan kesekretariatan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan merelokasi atau merencanakan ruangan terbuka perparkiran dan taman. Itu juga menjadi prioritas kita karena kalau hujan juga ada sedikit genang-genangan air sehingga suka mengganggu kegiatan kita atau terutama jemaah yang akan sholat sehari-harinya. Kemudian langkah ketiga atau setelah itu berjalan, kita juga ada rencana di samping-samping kita karena berbatasan dengan arkon atau pagar lingkungan, sehingga kita juga itu harus diturap ya, dibikin pondasi yang permanen supaya tidak ada terjadi longsor karena bangunan di belakang atau tanah di belakang kita lebih tinggi sehingga harus dikasih pondasi. Kemudian untuk yang keempatnya, kita juga karena sudah ada fasilitas perempuan sehingga kita juga akan memfasilitasi jemaah perempuan yang supaya betah beribadah di masjid untuk menutup tentunya ruangan perempuan dengan permanen, seperti kita membuatkan kaca, dinding dan sebagainya. Dan juga kedepannya yang jangka panjang yang memang tidak kalah besar biayanya adalah
membuat ruangan selasar ini menjadi 2 lantai. Itu adalah acaranya atau untuk kegiatan-kegiatan besar atau PHBI seperti kita, terutama sholat taraweh, sholat id, karena memang jemaah sudah sampai keluar ke jalan, sehingga kita juga harus apresiasi, harus tampung itu supaya kita bisa fasilitasi di lingkungan masjid. Nah, kira-kira itu garis besarnya, dan memang ini semua adalah memerlukan biaya besar. Ini semua juga memerlukan waktu, sehingga baik gambar, baik RAB-nya itu sedang kita proses lebih detail lagi, sehingga ketemu angka yang memang kira-kira berapa yang kita dapatkan. Mungkin langkah berikutnya kita akan kasih tahu lagi setelah memang ini semua kita bahas atau kita pelajari. Itu saja barangkali. Baik Pak, berarti untuk pembangunan ke depan kita masih terbuka ya Pak untuk para donatur kalau mau ikut andil Pak ya. Betul. Ditunggu sekali karena alhamdulillah sekali antusiasnya untuk pembangunan toilet ini aja baru berjalan kita launching 2 minggu untuk jemaah sudah di atas 20 juta. Alhamdulillah. Jadi antusiasnya sangat tinggi sekali. Itu juga baru tunai, belum lagi yang ada yang memberikan donaturnya dalam bentuk pasir, dalam bentuk batu kali, bahan bangunan dan sebagainya. Yaitu kan memang belum tidak disantumkan nilainya, mereka kasih begitu saja. Itu juga luar biasa. Jadi artinya bagaimana kita nanti merencanakan ke depan dan bagaimana nanti sambutan dari warga, mudah-mudahan ini lebih baik lagi. Jadi kita sama-sama berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berjalan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua rencana kita bisa terlaksana dan Allah memberikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin demikian wawancara kita dengan Pak Didi selaku Ketua Pelaksana Pembangunan Tempat Wudhu Wanita di Masjid Nurul Hidayah Gera Lestari ini. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan untuk beliau tentang progres dan mungkin untuk rencana ke depan pembangunan apa saja yang akan dibangun, dan beliau juga tadi menuturkan tidak menutup kemungkinan bagi para jamaah yang ingin ikut andil dalam pembangunan ini untuk bisa membantu ya, mungkin dalam segi biaya atau di luar biaya itu tersebut. Oke, baik, demikian wawancara kita pada pagi hari ini. Semoga pembangunan ini berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Dan semoga selesai secepat mungkin dan bisa dinikmati oleh para jamaah agar ibadah mereka bisa lebih khusyuk lagi ya, bisa lebih betah lagi di masjid ini Pak ya. Dan kita doakan juga untuk program-program kedepannya agar terlaksana dengan baik. Oke, demikian dari kami. Saya Niko Febika selaku kontributor tim media. Begitu juga dengan tim media yang lain yang tidak bisa saya sebutkan yang membantu dalam acara ini. Saya pamit sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa ini berkumpul ya tim medianya ya. Jadi dari tadi kita wawancara, di belakang layar ini ada Pak Mustolih sebagai kameramen dan mungkin ada juga Pak Kamaludin ini sebagai ini ya sutradara ya, mungkin bisa kita bilang sutradara untuk mengarahkan kita tuh mau gimana ya. Nah, ini mungkin bisa kita lihat di sini adalah tim media kami. Nah, untuk tim media sendiri ini sebenarnya kita ada banyak anggotanya, tapi untuk pagi hari ini yang bertugas ini mungkin cuma kita aja. Jadi, nah inilah wajah tim media Masjid Nurul Hidayah Gera Lestari. Baik, cukup sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.